Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel pasal 1 ayat 9 sampai 20. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu, berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 1 ayat 21b sampai 28. Setelah hari Sabat mulai,
Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa." Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah belajar dari Yesus. Di rumah ibadat itu, orang terkagum-kagum dengan sosok Yesus. Setelah tiba di Kapernaum, di tepi danau Galilea, bersama murid-muridnya, ia segera masuk ke rumah ibadat dan mulai mengajar. Bahasa dan kata-katanya terdengar baru dan sangat mengagumkan setiap pendengar. Mengapa mereka takjub pada pengajarannya? Mereka menjadi takjub karena ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ada perjumpaan dan pengalaman yang sungguh baru. Jika selama ini mereka hanya mendengar ahli Taurat mengutip firman tanpa roh, maka di dalam rumah ibadat itu mereka mendengar pengajaran Yesus yang penuh dengan wibawa. Ia berkata-kata dengan kuasa dan wibawa yang luar biasa. "Aku berkata kepadamu." Kata-kata ini keluar dari dalam hatinya dan mengubah hati dan hidup setiap orang yang mendengarnya. Firman-Nya adalah pelita yang menerangi. Firman-Nya meneguhkan dan membebaskan. Firman Tuhan dapat memberi hikmat dan menuntun seseorang kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus, serta bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bahkan, orang yang kerasukan setan pun patuh mendengar firman yang sungguh dahsyat. Dengan kata-kata yang penuh wibawa Yesus berseru, "Keluarlah daripadanya." Bukan main, kata-kata yang penuh dengan kuasa. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan Yesus tidak saja memanggil kita untuk menjadi orang yang percaya kepadanya, tetapi juga untuk menjadi murid-muridnya. Untuk bisa mengajar dan berkata-kata dengan kuasa seperti Tuhan Yesus, kita harus terlebih dulu
menjadi murid-Nya. Dengan kata lain, kita harus belajar daripadanya. Bagaimana caranya? Pertama, selalu membaca, mendalami dan memahami firman Tuhan. Dengan rajin membaca, maka kita akan mengenal Kristus. Kedua, Yesus menghendaki agar kita menjadi pewarta. Artinya, meneruskan ajaran-ajaran Sang Guru agar semakin banyak orang dikuatkan, dibaharui, dan diselamatkan. Semoga demikian. Amin.